yarhammu ahlal jannati mi'ata rahmah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatimur risalati wa nubuwah alladzi yashfa'u ummatahu bi'idnillahi yaumal qiyamah. Amma ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar ila akhiril ayah. Alhamdulillah, kita masih dan mudah-mudahan terus diberikan hidayah taufik, kesadaran untuk istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih istiqomah diberikan kesadaran untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka menggapai rahmat al-jannah, magfirah yang Allah janjikan, yang Rasul sabdakan untuk orang-orang yang meniti jalan mencari ilmu. Allah mudahkan baginya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan langkah kita dimudahkan, istiqomah dalam ketaatan, sehingga pada akhirnya kita meraih husnul khotimah karena kita sudah berusaha terus untuk mendapatkan itu. Pada kesempatan malam hari ini, alhamdulillah, saya berpikir bulan ini belum bisa mulai. Hanya HP sudah nggak pernah dilihat. Nggak pernah lihat ada SMS, ada telepon dari Pak Ustadz Cecep, sudah nggak tahu begitu. Ya, mohon maaf. Berbaik sangka belum bisa dimulai begitu. Nanti mungkin 2030 dimulainya, ternyata lebih cepat. Ikhwatul iman, Allah perintahkan ke Nabi dengan ungkapan utlu. Utlu itu padanan katanya adalah qul. Utluk, katakan atau bacakan, sama dengan iqra. Ya. Utlu sama dengan iqra. Bacalah. Hanya nanti begitulah bahasa Arab. Lafadznya berbeda-beda, maknanya satu. Walaupun nanti ada perbedaan. Allah untuk mengungkap kiamat dengan sebutan yang bermacam-macam. Ya kan? Al-Qari'ah, kiamat. La uqsimu biyawmil qiyamah, al-qiyamah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, kiamat. As-sa'ah, kiamat. Lafadznya beda-beda tapi punya makna yang sama. Dalam ilmu agama kita, dalam ilmu fikih kita, itu namanya mutarodif. Ya. Lafadznya macam-macam tapi maknanya satu, maknanya sama. Sebenarnya praktek bahasa kita juga sama. Ya. Kalau di sini makan itu apa? Orang Sunda bilang kalau makan apa? Orang Inggris kalau makan bilangnya apa? Itu kan lafadznya beda-beda, tapi tujuannya, maksudnya sama. Nah, dalam agama kita namanya mutarodif. Lafadznya berbeda-beda tapi maknanya satu. Utlu itu sama dengan iqra. Secara terjemahan. Utlu, bacalah. Ya, iqra juga sama kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Hanya nanti tetap ada perbedaan. Lalu kenapa di ayat ini menggunakan kalimat utlu, bukan menggunakan kalimat iqra? Kalau kita telusuri,
tahapan ilmu orang muslim, itu kan ada 4 tahapan. Tahapan paling rendah adalah qiraah, bisa baca Quran. Itu tahapan paling rendah. Dan sudah cukup dikatakan orang muslim ini berilmu, begitu. Apa ilmunya? Bisa baca. Nanti kalau tidak masuk dari tahapan-tahapan ini, 4 tahapan, berarti nanti muslim yang tidak punya kualitas dari hal ilmu. Maka level pertama adalah qiraah, orang Islam bisa baca. Kenapa masuk istimewa, masuk orang yang dianggap berilmu dan beruntung serta punya kualitas, punya kebaikan yang lebih dibanding orang-orang Islam yang belum bisa baca Quran. Karena bila sudah bisa baca Quran, tidak sedikit pahala yang diraih. Kita teliti hadis-hadis Nabi, kalau kita baca Quran 1 huruf, pahalanya seperti apa? Ya kan? Alif, lam, mim, itu bukan 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Masing-masing Allah beri pahala 10 kebaikan, 10 pahala. Terus ketemu alif lagi, ketemu huruf yang lain lagi, seperti itu. Baca Quran tak sama dengan baca koran. Nilainya sudah jelas di situ. Tingkat qiraah hanya bisa baca, bahkan dihargai bagi orang yang belum lancar baca Qurannya, masih terbata-bata, lidahnya masih keluh, masih kaku, belum bisa mengeluarkan makhraj yang pas. Oleh Rasul dihargai lahu ajron. Ya kan? 2 pahala baginya. Istimewa tuh. Ngajinya belum lancar, masih susah, ya. Lidahnya masih belum bisa membedakan antara 1 huruf dan huruf yang lain, ya. Untuk bedakan hak dengan kha susah umpamanya, sudah dihargai dan diberikan pahala lahu ajron, baginya 2 pahala. Untung sekali. Yang sudah lancar, ada nggak iming-iming pahalanya? Tidak ada. Yang sudah lancar, sudah mahir, tidak ada iming-iming pahala. Sementara yang belum lancar, masih terbata-bata, susah lidahnya untuk mengucapkan, dihargai 2 pahala. Yang sudah lancar tidak dapat penghargaan itu. Jadi milih yang mana? Milih yang belum bisa baca atau masih susah bacanya, milih yang sudah lancar. Milih yang mana? Saya ulangi. Yang belum lancar baca, masih terbata-bata, susah lidahnya keluh, susah kaku, dihargai oleh Rasulullah, dinyatakan lahu ajron, baginya 2 pahala. Tidak ada iming-iming pahala untuk yang sudah mahir, yang sudah lancar. Orang ada hadis gitu, baginya 10 pahala. Tidak ada. Jadi milih mana kita? Milih belum lancar atau milih sudah lancar? Berapa pahalanya? Lancar aja. Pahalanya lancar saja. Ya, bagus. Yang sudah al-mahir ma'as safartilon baroro, bersama para malaikat yang mulia derajatnya. Yang sudah mahir baca Qur'annya bersama para malaikat yang mulia derajatnya. Ada malaikat yang rendah derajatnya? Tidak, istimewa malaikat. Ya, walaupun tidak menikmati seperti nikmatnya para ahli surga dari manusia dan jin. Tapi derajat mereka ditempatkan sekarang ini di sisi Allah, istimewa. Nah, orang yang mahir baca Quran disamakan derajatnya, kasih nilai itu. Otomatis tak usah lagi bahas pahala. Ya kan? Tak usah lagi bahas pahala. Sudah lebih istimewa berarti daripada yang belum lancar. Awas jangan salah paham. Yang belum lancar dapat 2 pahala, yang sudah lancar enggak ada iming-iming, mendingan enggak lancar-lancar. Salah. Yang sudah lancar, yang mahir dikasih sama Allah nilai predikat bersama para malaikat yang mulia kedudukannya. Nah, di sini menggunakan kalimat utlu, baca.
bukan ikra. Karena yang diharapkan ilmu orang Islam jika ingin menempati posisi yang sangat mulia, mampu menjadi naik derajatnya karena diberi ilmu, maka tidak sampai hanya batas ikra. Tidak sampai pada batas kiroah. Setelah kiroah lanjut dengan tadarus. Dari kiroah lanjut ke tadarus. Tadarus itu kita sering mendengar madrasah. Itu kan dari kata daros. Beluku, tahu beluku Pak? Yang dipakai dulu mah kan tidak pakai traktor, pakainya kerbau atau sapi untuk bajak sawah. Itu ada beluku yang dipakai untuk menyingkal tanah, bagian bawahnya disingkal di balik tanahnya sehingga nanti kelihatan warna apa bagian bawah tanah itu. Nah, ketika proses menyingkal itu namanya darosun. Untuk mengetahui sesuatu yang tadinya tak terlihat jadi terlihat. Yang tadinya tak tahu jadi tahu. Jadi madrasah itu tempat di mana kita belajar dari sesuatu yang belum tahu menjadi tahu. Orang yang rajin berangkat ke madrasah, ke pesantren dapat ilmu pasti. Kecuali nggak nyampe, berangkat dari rumah nggak nyampe, alias bolos, ya nggak dapat ilmu. Itu cuman di kita tadarus, di praktek tadarus di kita ngaji kiroah. Yuk tadarus, prakteknya ngaji, baca. Padahal tadarus itu tahapannya adalah mengetahui perkata dari ayat yang ia baca. Oh kalimat ini artinya ini, oh utlut artinya ini. Itu namanya tadarus. Kita prakteknya tadarus ya kiroah itu. Sampai nanti lanjut kepada tadabbur. Tadabbur itu ini maksudnya kemana ayat nih? Karena tidak selalu menurut dohir maksud ayat itu. Ini kemana nih? Maksudnya kemana ini? Saya harus baca secara utuh, baca ayat sebelumnya, baca sudahnya, baca tafsirnya, baca hadis terus dibahas betul sampai nanti punya kesimpulan. Oh begini maksudnya. Dan itu tidak gampang. Pangkat Umar bin Khattab ketika memahami ayat fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba harus menanyakan ke sejumlah sahabat. Abu Bakar ditanya, sahabat yang ditanya, kenapa Rasulullah banyak bertasbih, banyak istighfar, banyak bertobat, ada apa dan kenapa? Rata-rata sahabat menjawab karena idza jaa nasrullahi wal fath waro'aitanna dan seterusnya. Karena Mekah ditaklukkan, orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam, maka tanda bukti syukurnya Rasul disuruh istighfar, bertasbih, bertobat sebanyak-banyaknya. Ketika Umar tanyakan kepada Ibnu Abbas, mataro, menurut ente bagaimana? Apa menurut anda? Sama dengan mereka? Apa jawaban Ibnu Abbas? Saya tidak seperti itu memahaminya. Yang saya tahu ini adalah akhbarahullah huduru ajali, kata Ibnu Abbas. Rasul banyak bertasbih, banyak bertobat, istighfar, terus tobat kepada Allah terkait dengan kehadiran kematiannya sudah dekat. Bukan karena Mekah ditaklukkan, bukan karena gembira orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam, bukan. Tapi karena umur Rasulullah sudah mendekati kepada huduro ajali. Sudah hampir wafat. Maka inilah yang Rasul amalkan. Maka ketika Al-Abbas paman Nabi datang kepada Nabi, ya Pak, keponakanku, tolong berikan kepadaku doa yang pas buat saya. Saya ini sudah iktaroba ajali, sudah dekat ajalnya, sudah tua rentak, sudah bau tanah, tolong berikan doa yang pas buat saya. Apa jawaban Rasulullah? Wahai pamanku, sal rabbakal afiyah, al-afwa wal afiyah. Minta saja ampunan kepada Allah, minta kekuatan nanti untuk di akhirat. Minta saja ampunan dan afiyah, keselamatan di akhirat. Tidak usah minta macam-macam, dunia sudah kenyang. Sudah bau tanah. Sudah jangan bikin macam-macam. Segera perbanyak minta maaf kepada Allah, minta agar nanti yaumul kiamah selamat. Cukup itu.
Dan Rasul memberi contoh akhir-akhir hidupnya memperbanyak tobatnya kepada Allah. Contoh buat kita. Itu gambaran, jadi sahabat saja untuk memahami satu ayat, itu ada yang memahaminya secara letterlek, secara dohir, oh begini ayatnya. Ini kan sudah ada idaja apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kan gitu ya terjemahannya itu kan. Terus seakan-akan kesan secara dohir, ya begitulah maksudnya. Rasulullah bertasbih, istighfar, bertobat, ya karena Mekah ditaklukkan, karena orang-orang berbondong-bondong masuk agama Islam. Ternyata maknanya tidak seperti itu. Umar mengambil pendapat dan penjelasan daripada Ibnu Abbas. Bukan karena Ibnu Abbas semata-mata karena senangnya dengan Ibnu Abbas. Kurang senang pokoknya dengan sahabat yang lain. Simpatinya kepada Ibnu Abbas kurang simpati. Tidak, bukan itu dasarnya. Karena beliau tetap punya dalil. Aku sudah mendengar doa Rasulullah untuk Ibnu Abbas. Allahumma faqihu fiddin wa'allimut ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang mendalam dan tafsir Quran yang benar untuk Ibnu Abbas. Jadi bukan begini, oh saya mah ambil yang ini, saya senangnya sama orang ini. Makanya kata Imam Malik ditanya oleh muridnya, wahai Malik, kalau saya menanyakan satu persoalan kepada dua orang guru, dua-duanya orang soleh, orang yang berilmu, dapat dipercaya, saya tanyakan kepada dua orang ini jawabannya berbeda. Si A jawab begini, si B begini. Bolehkah saya memilihnya berdasarkan simpati saya kepada siapa dari dua orang ini? Kata Imam Malik, tidak boleh begitu. Cari sampai dapat. Malhaqqo ila wahid. Tidak ada kebenaran kecuali satu. Cari sampai dapat. Kalau kita sekarang enggak, kalau sudah kiai sudah benar. Yang itu juga sama kiai, benar. Sudah sama-sama kiai, sama-sama benar. Jadi akhirnya kan samar nih. Mana yang dari nabinya, yang salah yang tidak sholat. Akhirnya kan begitu kesimpulannya. Itu mah enggak Jumatan, kalau hari Jumat, duhur saja. Di Cirebon makan sudah banyak lembaga kejernihan Islam, El Sakani. Jumatan enggak Jumatan, hari Jumat, duhur. Ya. Karena kata mereka ya duhur lebih baik daripada Jumat. Karena 4 rakaat lebih baik daripada 2 rakaat. Nah kalau kita nggak teliti, ya sudahlah itu juga. Ya, itu juga ada kiainya, benar. Walaupun nggak Jumatan, hari duhur, hari Jumat, duhur, nggak Jumatan. Ya untuk kita tidak seperti itu, teliti. Buat apa ada surat Jumat? Ya kan? Buat apa ada surat Jumat? Kalau pada akhirnya tidak ada Jumatan. Itu. Jadi tahapan ilmu orang Islam itu 1 qiraah, 2 tadarus, 3 tadabur, yang terakhir tilawah. Inilah yang dimaksud oleh ayat ini, tilawah. Allah mengendaki ilmu Rasul, Allah mengendaki ilmu, ini kan Nabi diperintahkan, utlu, baca oleh Muhammad. Allah mengendaki Rasul ilmunya bukan sampai batas, hanya sampai batas tadabur, tadarus, apalagi suman qiraah, tidak. Allah mengendaki ilmu Nabi harus sampai pada tingkat level tilawah. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Apa talaha itu? Mengiringi. Wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan cahaya di pagi hari. Terus wal qamar, dan bulan apabila mengiringinya. Matahari ganti bulan, bulan mengiringi matahari. Nah, maksudnya sesudah ada proses bisa membaca, sudah tadarus, sudah tadabur, jangan lupa mengikuti dengan amal. Amalkan itu semua. Allah menginginkan Rasul bukan sekedar punya ilmu, bukan sekedar punya ilmu sampai tingkat tadabur, tapi sampai tingkat tilawah. Karena Rasul sebagai laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sebagai figur sentral adalah Rasulullah dalam beragama. Nah, kalau Rasul tidak sampai tingkat tilawah, kita tidak akan mengikutinya. Jadi walaupun tidak ada manusia yang ilmunya sempurna, tapi Nabi dikehendaki oleh Allah agar sampai tingkat tilawah. Makanya ayatnya utlu. Karena terkait dengan secara umum, ma uhiya ilaika minal kitab. Apa saja yang diwahyukan kepadamu Muhammad berupa isi daripada kitab. Kan isi kitab tuh banyak Pak, di Quran tuh. Macam-macam kan isinya. Rasul perintah, Nabi diperintahkan baca.
apa yang Allah wahyukan kepadamu dari isi kitab itu. Dari situ akan mendapatkan segudang ilmu yang luar biasa agar Rasul sampai pada tingkat tilawah. Mampu mengamalkan apa yang dibaca. Makanya ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, apa jawabannya? Akhlak Rasul ya Quran lah. Artinya mengamalkan. Kalau kita mah kayaknya baru sampai ke leher ya. Gitu. Lagi belajar sampai ke hati. Ilmu itu kan di hati bukan di leher. Lagi belajar untuk sampai ke, sekarang lagi belajar sampai ke hati. Lalu kemudian sesudah diperintahkan utluma, kalau kita lihat kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan terbatas untuk mengenal daripada Allah. Ya kan? Kalau ini utlu luas. Baca seluruhnya. Apa yang ada dalam Quran. Semuanya perkara yang sangat penting akan menentukan kualitas derajat manusia di sisi Allah. Tapi dari semua perkara yang ada dalam Quran itu, lalu kemudian Allah cantumkan, Allah sebut berikutnya, diatopkan dengan huruf atop waw, yaitu kalimat waqimis sholat. Tegakkanlah, berarti sholat, ini kan sholat isi Quran. Sholat ini ada di dalam Quran. Aqimus sholah wa atuz zakah. Sesudah Allah tetapkan bahwa baca apa saja yang ada dalam Quran, seluruhnya. Lalu Allah sebutkan tegakkanlah sholat. Padahal sholat sudah ada tadi, masuk pada kalimat ma'uhya ilaika. Karena maknya umum kan. Lalu kenapa disebutkan secara terpisah? Dikhususkan wa aqimis sholat. Berarti ada nilai sholat yang tidak biasa. Kualitas ibadah sholat tidak bisa disamakan dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, ini jawabannya luas. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat sebelum yang lain, sholat. Sholatnya beres, amal yang lain beres. Dari satu waktu ke waktu yang lain selama 5 waktu itu Allah ampuni dosa. Bahkan sholat berjamaah pahalanya, itu kan sholat bicaranya. Bahkan dihitung langkahnya, nunggu, menanti untuk sholat berikutnya, oleh Allah dinilai pahala yang istimewa. Sebagai kafaroh dosa, penghapus dosa, juga di sini sebagai inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat orang bisa tercegah dari fahsya dan munkar. Munkar dosa secara umum. Fahsya dosa yang terkait hukum had. Yang mencuri potong, yang berzina rajam, yang yang membunuh kisos, ya kan? Itu fahsya. Dengan sholat akan mampu untuk tanha anil fahsya wal munkar. Diusahakan itu. Tapi ini kan tidak jaminan. Tidak jaminan karena fawailul lil musallin alladzina hum. Kenapa sholatnya celaka? Kalau yang enggak sholat enggak usah dibahas. Yang tidak sholat enggak usah dibahas. Ini kenapa yang sholat fawailul lil musallin? Kenapa yang sholat celaka? Oh ternyata sahun. Apa sahun itu? Lalai. Lalai apanya? Lalai 2 hal. Lalai kaifiat, lalai hati. Jadi niatnya seperti apa ketika sholat? Masih ingat peruksak pahala itu? Ada riya, ada sum'ah. Ya kan? Sahun peruksak. Ketika orang sholat kaifiatnya tidak benar, bahkan wudhu pun sudah enggak benar, sebagai syarat sahnya sholat, itu kan nih masalah itu.
Karena sholat hal penting yang menentukan nasib kita yaumul qiyamah. Makanya disendirikan penyebutannya sesudah perintah untuk mengamalkan, baca seluruh yang ada dalam Quran, tapi jangan lupa kesannya begitu, aqimis sholat. Karena ini sangat penting dari semua isi yang ada dalam Quran, karena ini perkara yang menentukan nasib manusia, termasuk yang tadi yaumul qiyamah akan dihisab adalah pertama kali sholat, sebelum amal-amal yang lainnya. Di sini diterangkan kenapa Allah perintahkan sholat, karena tanha anil fahsya'i wal munkar, kemudian wala dzikrullahi akbar. Tidak ada yang paling tepat untuk ingat kepada Allah selain sholat. Kita kebayang Pak kalau nggak ada sholat 5 waktu, tidak ada sholat, ya, kebayang. Ingat sama Allahnya kapan? Yang di pasar, yang di, sudah. Untung ada 5 waktu, direm, ya mampir, sholat dulu, ingat sama Allah. Walaupun banyak orang yang sholat tapi tidak ingat. Allahu Akbar. Pikirannya kenagih hutang, kalau masih ingat bayar utang sih masih untung, nagih hutang, jengkel karena utangnya nggak dibayar-bayar di bawah sholat. Nyari barang yang hilang dibawa dalam sholat, ketemunya dalam sholat. Ingat kemana-mana, karena maka ketika sholat itu mujahadah, usaha dengan sekuat tenaga untuk mengikis, mengurangi, menghilangkan lamunan dalam sholat. Kata Rasul, idza sholaita fasholli sholatan muwaddi'. Kalau Anda sholat, jadikan seakan-akan itu sholat yang terakhir. Untuk rem kita, agar sholatnya tidak kemana-mana pikirannya. Tidak lalai, tidak sahur. Ustadz Usman, guru saya dulu ketika di pesantren menyampaikan ke santri, saya itu termasuk tidak full kalau belajar Pak di Ustadz Usman dulu. Lagi enak belajar begini, lalu ada datang mobil, lalu ke Ustadz menyampaikan, ada Sarip, ada Ustadz, tuh panggilan, saya berangkat. Jadi saya kan orang tua ada bisa refleksi gitu, bisa pijit urut orang tua. Jadi saya sedikit mewarisi. Di saat itu saya di Bandung begitu Pak, lagi belajar begini, Rip, Ustadz, panggilan. Jadi saya tinggalan sudah belajar tuh sudah. Kalau nggak begitu saya nggak makan. Itu masalahnya. Nggak makan, nggak bisa beli buku. Jadi kita prihatin dulu seperti itu. Sampai karena ke Madura disapakan Sadailami 3 tahun sampai 4 tahun. Kalau malam Jumat ikut ke laut. Ya, walaupun risikonya mabok tengah laut nggak apa-apa. Kalau libur tuh begitu. Untuk bisa besok bisa jajan, bisa seperti. Anak sekarang mah enak ke pesantren tuh ya, dijamin. Sebulan sama orang tuanya uang makan sekian, jajan sekian, belajarnya males. Iya. Tapi saya bukan tukang pijit, bukan. Anak saya yang terakhir namanya Ilyas, lahir prematur, penyakitnya turun berok tuh? Hernia. Semua dokter, teman-teman jamaah menyarankan, Ustadz diurus saja operasi. Saya tidak tega anak prematur dioperasi. Enggak lah. Nah, direfleksi Pak. Awalnya ya ada referensi dari orang, itu Pak ada ibu-ibu yang biasa mijit. Saya liatin, udah praktek. Alhamdulillah tidak ada operasi ya sampai sekarang. Tapi kalau sudah dewasa mungkin susah. Ini masih anak-anak ya. Tapi jangan panggil saya lah kalau ada yang hernia, saya nggak sanggup. Ikhwatu iman, sholat begitu penting nilainya, tapi Allah sudah menyatakan lewat lisan Rasulnya, tidak ada yang sholatnya nilainya sampai ke 100, 90, 80, bahkan yang 60 pun tidak ada. Kalau kita baca Imam Abu Dawud di sini, baik dalam kitab Imam Abu Dawud, di sini di jilid pertama halaman 115 nomor hadis 425, di situ kita bisa baca, di hadis yang pertengahan, hadis Imam Ahmad, kemudian Aunul Ma'bud, ya, Syarah Abu Dawud, itu di situ di hadis yang kedua Allah tegaskan bahwa
Rasul menyampaikan, kata Ammar bin Yasir qol sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal 'abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa usyuruha tusu'uha thumunuha subu'uha sudusuha humusuha rubu'uha sulusuha nisfuha. Sesungguhnya seorang hamba tidaklah ia sholat pasti baginya akan ditulis pahala untuknya. Pertama, ada yang dapatnya 1/10, ada yang dapat 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2. Ini sholat kita Pak nilainya. Akui saja, kapan kita kalau sholat gak ingat kemana-mana? Akui saja, kapan sholat kita betul-betul konsen. Sampai semuda ini, setua ini, sampai setua ini, ya kan? Ya, dari muda sampai pernah muda. Kapan sholat kita konsen? Pasti lamunan selalu nyelip. Bahkan berkepanjangan. Ya Allah, tahu-tahu atahiyat. Nah, kata guru saya Ustaz Usman, jang, lamun orang sholat subuh cina 2 rakaatnya, sarakaatna ngalamun, sarakaatna henteu, tah eta ayakeun pahalana. Subuh 2 rakaat, 1 rakaat ngalamun, mau kemana-mana pikiran. 1 rakaat sadar, ya Allah lagi sholat, kata beliau masih ada pahalanya. Masih ada pahalanya. Entah 1/10 kita nggak tahu. Katanya. Maghrib 3 rakaat, 2 rakaat ngalamun, kemana-mana, 1 rakaat ingat sadar, oh lagi sholat masih ada cina pahalanya. Ngan cina jangan sampai cina mau salam baru ingat cina. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika. Nah, saya lagi sholat. Jangan sampai begitu. Khawatir fawailul lil sholin. Begitulah berat tuh. Hadis di atas Allah menyatakan bahwa Allah wajibkan sholat 5 waktu. Siapa yang baguskan wudunya, sholat dengan wudu itu, kemudian ia sholat pada waktunya, ia sempurnakan ruku sujudnya, maka Allah akan jamin untuk dapat ampunan dosa. Bila wudunya tak benar, sholatnya tak benar, Allah tak janji untuk dapat memberikan ampunan kepadanya. Insya'a ghafara lahu wa insya'a adzabahu. Jika Allah mau, Allah mengampuninya. Jika Allah tak mau, Allah menyiksanya. Cobalah bertobat kepada Allah. Sholat kita kayak apa Pak? Sekarang selama ini sampai sekarang sholat kita kayak apa? Untung habis sholat, astagfirullah. Untung habis sholat, astagfirullah 3 kali. Allah mantas salam, Allah mantas salam, meminka salam, tabarakta ya dzal jalali. Allah mantas salam, ya Allah engkau maha penyelamat. Darimu datangnya minta keselamatan. Untung itu ada doa itu. Karena sholatnya enggak benar. Aman, jurus aman. Qala Abul Aliyah level tabi'in memberikan penjelasan inna sholata fiha salah satu khisal. Sholat itu ada terkandung 3 perkara, 3 hal. Fakullu sholatin la yakunu fiha syai'un min hadil khisal falaisat bisolah. Jika setiap sholat tidak ada satupun dari 3 perkara ini, maka bukan sholat namanya. Alias tak ada nilai. Sholat harus ada 3 nilai ini. Hilang salah satu, bukan sholat kata beliau. Yang pertama, al-ikhlas. Ikhlasnya ada enggak? Kalau pengen dilihat orang, pengen sum'ah nanti, pengen didengar orang, bahaya kan? Enggak ada. Ikhlasnya enggak ada. Wal khusyah, khusyuknya ada tidak? Ya. Kalau khusyuk baca Al-Baqarah kan, orang yang alladzina yadununa annahum mulaqu rabb. Orang yang yakin akan ketemu sama Allah itu orang yang khusyuk. Kemudian wa dzikrullah, ada zikir kepada Allahnya.
Apa maksud ikhlas? Mal ikhlas ya'muruhu bil ma'ruf. Ikhlas akan memerintahkan kepada dirinya untuk berbuat ma'ruf. Wal khosyah tanhahu anil munkar. Kalau khosyah itu takut itu bisa akan mencegah daripada kemunkaran. Wa dzikrullahi dan dzikir pada Allah maksud dalam salat itu adalah Al-Qur'an ya'muruhu wa yanhahu. Quran yang ia baca yang memerintahkan dan melarang. Makanya ketika salat enggak ada bacaan ya bukan salat. Wabil khusus Al-Fatihah. Ya kan? Tak dianggap rokaat bila Al-Fatihahnya tidak ada. Ya kan? Dari mana Al-Fatihah? Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. 7 ayat, namanya Sab'ul Masani, 7 ayat yang dibaca diulang-ulang. Sab'ul Masani. Bila tidak ada Fatihah, bukan sholat namanya. Karena dzikrullahnya dianggap tidak ada. Qur'annya dianggap tidak ada. Itu kan? Jadi penuhi 3 ini, bacaan ada, ya kan? Ya ruku ada bacaannya lah. Sujud ada bacaannya. Ya, Quran, Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Kemudian ikhlasnya dijaga, khosyahnya juga jaga. Insya Allah bila ini terpenuhi baru namanya sholat. Begitu penjelasan dari Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir, jilid ketiga halaman 503. Cukup, waktunya habis barangkali. Silakan kalau sedikit ada pertanyaan. Silakan kepada para jamaah yang sekiranya ingin bertanya. Pakai mic aja biar didengar di media sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan. Ketika kita melaksanakan sholat, sifat manusia kadang ada lupa, lalai atau sejenisnya. Nah, saya kepengen mendapatkan penjelasan, adakah dalil hadis yang sahih yang bisa dijadikan sebagai rujukan bolehnya kita mengqadha sebuah sholat? Karena yang saya pahami dari kajian-kajian yang pernah ada, kalau puasa diqadha ada dalilnya. Nah sekarang sholat, ketika kita lupa pernah meninggalkan sholat, apakah ada dalil yang sahih yang dijadikan sebagai rujukan oleh kita untuk melaksanakan qadha sholat itu? Terima kasih. Ya, baik. Qadha itu mengerjakan, kalau kita bicara sholat, mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Dalam kaidah al-qadha'u bi amril jadid. Qadha itu dilaksanakan karena ada perintah baru. Ada perintah baru. Aisyah menyampaikan, kami yang haid diperintah untuk mengqadha saum, tapi tidak diperintah untuk mengqadha salat. Kunna nu'maru biqadha'i saum wala nu'maru biqadha'i shalah. Kami wanita-wanita yang haid tak disuruh untuk disuruh mengqadha saum, tapi tak disuruh mengqadha salat. Kalau orang ketiduran jam 10 pagi tidur, duhur lewat, bangun sudah jam 4 sore. Berarti kan mengerjakan duhurnya nanti bukan waktunya. Secara bahasa itu mengqadha berarti karena mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Itu mah ada dalil perintah baru dari Rasulullah, ada perintah dari Rasulullah apabila kalian tertidur atau lupa, ya kan? Idza raqada ahadukum anis shalah au ghafala anha falyusalliha idza dzakaraha. Kalau Anda tertidur atau lupa, kerjakan ketika ingat, ketika bangun. Tidur jam 10, bangun-bangun jam 4 sore. Bagaimana ini duhurnya? Kerjakan aja duhur. Karena perintahnya kerjakan ketika bangun. Duhur, asar, maghrib, lupa. 3 sholat lupa. Isya baru ingat, lah saya belum duhur, saya belum asar, saya belum maghrib. Ya kerjakan ketika ingat. Itu perintah dari nabinya begitu. Bagaimana kalau 5 tahun nggak pernah sholat karena sengaja nggak sholat? Ya sudah bertobat saja, nggak usah bayar 5 tahun. Nah, apalagi bayar fidyah ke kiai, nggak perlu. Tidak ada, ya tidak ada itu. Jadi itu mah bertobat. Meninggalkan satu sholat wajib, terutama tinggalkan Jumat, maka segera bertobat kepada
Allah. Perintahnya tobat, kali itu memang unsur sengaja gitu. Bukan karena lupa, bukan karena ketiduran. Silakan. Begitu barangkali maksudnya. Ya. Ada feedback mungkin atau cukup jelas? Cukup jelas. Monggo jamaah yang lain sekiranya. Ustaz, penjelasan dari khawatir kehilangan rahmatnya itu apa Ustaz maksudnya? Ustaz? Ya. Wala dzikrullahi akbar, gitu kan? Yang mana? Hadis paling bawah. Iya. Ikhlas, khosyah itu di situ takut. Khawatir tidak dapat rahmat Allah. Saya ulas. Siapa yang rapatkan sabnya, Allah kasih rahmat. Siapa yang renggangkan sabnya, Allah tak akan kasih rahmat. Man wasola soffan wasolahullah, wa man qata'a soffan qata'ahullah. Saya paling capek kalau khotbah Jumat, khotbah kedua, masjidnya. Wah ini mah pasti hadis populer disampaikan lagi gitu. Kecuali kalau banyak yang mengintai, saya nggak jadi. Paling ya sekedar saran. Sampaikan. Mangga yang rapat sab, Allah kasih rahmat, Allah kasih surga. Allah kasih, karena untuk dapat surga ya rahmatlah. Allah orang masuk surga birahmatillah, karena rahmat Allah. Ketika sab rahmat Allah, ketika sabnya rapat, Allah janji kasih rahmat, artinya kasih surga. Masa dijanji dikasih surga kita nggak mau? Sudah, sholat cuma 5 menit kok. Dari rumah kita sudah mandi, nggak usah bahas wudhu, nggak usah bahas cuci tangan, sudah mandi dari rumah keluarga kita. Ya, tidak terindikasi corona, kita sehat, masjid juga tempat yang Allah ridhoi, semuanya yakin tidak bawa corona, bismillah, sholat cuma 5 menit kok. Setelah itu mangga, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ya kan? Itu. Kenapa? Harus rahmat, harus rapat sab. Kita berharap mendapatkan surganya Allah, rahmat Allah dengan rapatnya sab itu. Nah, ketika sholat ada khosyah. Salah satu pengertian khosyah adalah berharap untuk dapat rahmat Allah, khawatir kalau nggak dapat rahmat Allah. Itu khosyah, penjelasan seperti itu. Jadi harus ada khosyah itu. Makanya perhatikan rambu-rambu sholatnya. Jabat tangan itu istimewa, bisa untuk pengampunan dosa. Diganti dengan begini. Gak ada jaminan. Bedanya begini sama begini itu apa bedanya? Ini nempel, ini bukan nempel. Gitu. Demi jaga jiwa, agama diruksa. Kalau kita jaga semua, jiwa jaga, kan begitu. Agama lebih penting lagi, jaga lagi. Ada feedback? Tidak, cukup. Cukup. Ya. Yang lain mungkin? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa boleh setiap kali mau baca Al-Fatihah dalam sholat itu diawali dengan ta'awud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap kali mau baca Al-Fatihah setiap sholat. Ta'awud. Ya. Rasulullah sesudah takbiratul ihram ada sukut diam. Nah, di diam itu Rasul baca iftitah. Kalau kita kembali kepada hadis, iftitah itu kan banyak pilihan. Ada Allahu Akbar kabiro sampai bukrata wa asila. Ada wajah tu wajhiya. Ada subhanakallahumma. Ada Allahumma ba'in, pilihan. Yang masih belum nyambung, Allah Akbar kabiro sampai bukrata wa asila disambung ini wajah tu.
Padahal wajah tuh wajia satu bagian. Allah Akbar kabir di hadis Muslim, Allah Akbar kabira, ya sampai bukrota wasila. Tamat itu di Muslim, tamat. Tidak nyambung dengan ini wajah tuh. Itu ininya tambahan. Yang aslinya langsung wajah tuh. Ada 4 pilihan. Rasul membaca iftitah, kamu summa ya ta'awud. Kemudian Rasul baca ta'awud. Dua-duanya mau iftitah, mau ta'awud disirkan, bukan dijaharkan. Ini dalam sholat. Dalam sholat. Baru Rasulullah kemudian habis ta'awud baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Nah, setelah sujud bangkit, ini dari rakaat pertama untuk menuju ke rakaat kedua, Rasul tidak ada saktah, tidak ada diem seperti yang tadi. Maka itu langsung tak ada iftitah, tak ada ta'awud, langsung ke Al-Fatihah yang jelas dimulai dari ayat pertama yaitu Bismillah. Jadi rakaat kedua dan seterusnya tidak ada ta'awud, langsung saja membaca surat yang berikutnya Al-Fatihah dan ayat berikutnya, kan? Jadi tidak ada ta'awud. Itu sudah dikupas tuntas di kitab-kitab fikih termasuk di kitab Nul Autor itu dibahas. Di karya Ustadz Aceng sesepuh kita itu juga dimuat di Al-Hidayah, bisa dibaca di situ. Satu penanya lagi mungkin? Kalau ada satu penanya. Kaitannya dengan masalah sholat diwajibkan 2 rakaat dulu. Sehingga sekarang itu karena sholat itu diwajibkan 2 rakaat, maka tatkala ada sholat yang 2 rakaat, duduk untuk tahiyatnya ikut kepada tahiyat awal atau tahiyat akhir. Ada yang tahiyat awal, ada yang tahiyat akhir. Yang lebih sorih dan yang lebih kuat hadis yang berkenaan dengan apakah kita itu sholat pakai duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir. Mohon Ustaz, mohon untuk diterangkan. Baik. Hadisnya dibahas di beberapa kitab termasuk dalam Sahih Bukhari. Termasuk nanti Imam Asy-Syafi'i memberikan komentar perihal yang 2 rakaat, apakah iftiros atau tawaruk. Nanti penjelasan dari pengarang kitab Aunul Ma'bud, kemudian Imam Asy-Syafi'i juga dan imam yang lain memberikan komentar sesudah mereka membahas dan membaca kitab-kitab hadis-hadis yang 2 rakaat seperti subuh, Jumat dan sholat-sholat sunnah. Apakah duduknya iftiros atau tawaruk begitu? Kalau kita baca hadis cukup dengan ungkapan Rasulullah untuk salam, bahasanya untuk salam. Rakaat yang alati tanqodi fiha taslim. Salat duduk untuk mengakhiri salam. Duduk untuk mengakhiri salat, duduk untuk mengakhiri salat. Rasulullah itu yatawarruk. Tawaruk itu duduknya di tempat duduk, bukan duduk di telapak kaki. Ya, duduk dengan sebelah pantat yang biasa kita praktek di terakhir. Itu namanya tawaruk. Tawaruk. Kenapa tawaruk? Karena judulnya mau salam. Jadi tidak bahas rokaatnya berapa. 1 rakaat sekalipun kalau mau salam ya tawaruk gitu. 2 rakaat mau salam tawaruk. 3 rakaat mau salam tawaruk. Andai ada orang sholatnya langsung 11 rakaat terus salam ya tawaruk. Kan ada sholat sunnah yang 5 rakaat. Ya kan? Yang 22 kemudian 5 hadis Muslim. Untuk kaifiat 11 diantaranya ada 2-3 kali kemudian witir 5. Witir 5 itu kata Rasulullah la yaqudna illa fi akhirina. Tidak duduk kecuali di terakhir. Bagaimana duduknya? Yang 5 rakaat itu ya otomatis tawaruk. Kenapa? Mau salam. Makanya Imam Syafi'i tegas mengatakan